Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Shalom para pendengar Sobat Tirta TV dan Radio. Program Binter atau Bintang Terang merupakan program yang disiarkan dalam acara rohani Tirta TV dan Radio. Semoga program Binter Bintang Terang ini dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, bagi sobat-sobat Tirta TV dan Radio. Terutama juga agar dengan adanya bintang terang ini kita dapat menjadi bintang terang yang bersinar, yang menerangi kegelapan di sekitar kita dengan kuasa Roh Kudus. If every believer became a shining star through the power of the Spirit, just imagine how the light of God would repel the darkness around us. Thank you. Salam jumpa kembali dalam program Binter Bintang Terang dengan seri doa permohonan kita. Topik yang akan kita bahas adalah ketidakmampuan kita. Para pendengar, pernahkah doa Anda dikabulkan saat Anda benar-benar merasa tidak mampu membuat apa-apa, terutama di dalam masalah sehari-hari, di dalam rumah tangga, ditambah banyaknya pekerjaan kantor di mana Anda merasa begitu sibuk, sehingga dalam pekerjaan rumah tangga Anda merasa sudah tidak mampu lagi menanganinya. Belum lagi harus menyiapkan dan membuat tugas kantor yang dibutuhkan, sehingga Anda sudah tidak ada waktu lagi untuk mengerjakannya. Ya, seorang teman saya, seorang wanita, bersaksi pada saya bahwa ia selalu meminta pertolongan Tuhan sambil mengakui ketidakmampuannya atau ketidakberdayaannya saat ia sudah tidak dapat menangani pekerjaan rumah tangganya lagi akibat tugas pekerjaan kantor yang bertumpuk-tumpuk. Ketika ia telah berdoa beberapa lama belum ada hasil, suatu hari dengan tidak disangka-sangka tiba-tiba datang seorang pembantu rumah tangga yang dahulu pernah bekerja di rumah teman saya tadi dan ingin kembali bekerja lagi di rumah teman saya tersebut. Jadi sungguh bukan suatu kebetulan. Dari kesaksian ini kita lihat setelah kita benar-benar merasa tidak berdaya dan tidak bermampu dan tidak mampu, lalu kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan. Apa sebabnya Tuhan menjadikan pengakuan akan ketidakmampuan kita sebagai salah satu syarat adanya uluran tangan Tuhan dalam permohonan doa kita? Ya, salah satu alasan Bu Lydia yang tidak dapat dielakkan ialah karena ini suatu realita atau suatu kenyataan bahwa kita memang manusia yang tidak mampu. Tuhan menghendaki kita melihat kenyataan atau bersikap realistis. Selama kita mengira bahwa kita bisa memenuhi keinginan hati hanya dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Tetapi benarkah kita ini tidak mampu? Yang jelas harus kita akui bahwa kita dilahirkan di luar kekuasaan kita. Jadi sampai situ aja selesai. Oh ya, yang jelasnya ya. Oke, sampai tetapi. Tetapi benarkah kita ini tidak mampu? Ya, yang jelas harus kita akui bahwa kita dilahirkan di luar kekuasaan kita.
Kita tidak dapat menentukan warna kulit kita atau memilih siapa yang menjadi ayah, ibu, atau kakek nenek kita. Dan harus kita akui bahwa tiap manusia akan menjadi tua, bukan? Meskipun sudah dioperasi sekalipun. Belum lagi ada jaringan syaraf, jantung, paru-paru, dan aliran darah yang bekerja dan mengatur buat kelangsungan hidup kita. Jelaslah, kita memang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan kita sendiri. Bukankah kita juga tidak turut serta dalam penciptaan bumi ini? Antara planet bumi dan matahari, sumber panas, terang, dan lain-lain, semuanya diciptakan tanpa campur tangan manusia. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Mungkin para pendengar ada yang berpikir ucapan ini agak berlebihan, karena bukankah manusia saat ini sudah mencapai banyak kemajuan, terutama dalam bidang teknologi? Memang banyak di antara kita tidak bisa menerima ucapan Tuhan Yesus. Pemujaan manusia dalam abad modern ini sudah menanamkan keyakinan pada kita bahwa kita cukup mampu untuk mengatur nasib kita sendiri. Padahal Yesus sendiri menyatakan ketidakmampuannya ketika Ia datang ke dunia ini sebagai manusia. Ia berkata dalam Yohanes 5 ayat 30, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Begitulah Alkitab mencoba menyadarkan betapa tidak berdayanya kita mengatur kehidupan rohani maupun jasmani. Di dalam diri kita terasa ada suatu daya tarik kepada Tuhan. Kita mengira kitalah yang mengulurkan tangan kepadanya. Ternyata sebaliknya, malah Tuhanlah yang mengulurkan tangannya kepada kita. Yohanes 6:44 mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Kita semua mendambakan pembebasan dari dosa dan mendambakan hidup kekal. Apakah pembebasan dan keselamatan itu bisa diperoleh dengan usaha sendiri? Ya, untuk mendapat jawaban yang benar, marilah kita lihat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Mari kita buka Efesus 2 ayat 8 dan 9. Situ dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, dan bukan hasil pekerjaanmu." Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas dikatakan dalam firman-Nya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal ini, ya Bu? Betul, tidak seorang pun. Segala kebajikan dan anugerah yang perlu bagi hidup ini, yakni iman, kesanggupan mengasihi mereka yang menyakiti, dan mengasihi mereka yang melarat, semuanya itu mustahil kita usahakan sendiri. Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan bahwa semuanya itu anugerah dari Roh Kudus. Manusia tidak dapat mempunyai sesuatu pun kalau Allah tidak memberikan itu kepadanya. Yohanes 3 ayat 27 mengatakan, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Nah, mengakui ketidakmampuan kita itulah yang menjadi dasar hubungan akrab antara kita dengan Allah. Seringkali di saat kita tidak mampu, kita berkesempatan untuk menyelami kebenaran pernyataan Yesus, seperti dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang, tanpa Yesus kita seperti burung yang mencoba terbang dengan sebelah sayap. Tetapi bila kemahakuasaan Allah mengimbangi ketidakberdayaan kita,
Maka sang burung mengangkasa dengan penuh kemenangan, membebaskan diri dari segala problema yang telah mengalahkannya selama ini. Ada kesaksian dari seorang pengkhotbah termasyhur di kota New York. Ia sering sakit-sakitan. Oleh dokter dia divonis dapat hidup 2 tahun lagi. Ketika itu dia berumur 38 tahun. Nah, berkhotbah saat itu sudah benar-benar menjadi siksaan baginya karena penyakitnya. Menaiki beberapa anak tangga saja sudah membuat nafasnya tersengal-sengal. Ia merasa seperti lehernya tercekik. Ia merasa betapa keadaan tubuhnya sudah begitu buruk. Di dalam keputusasaannya, ia membuka Alkitab untuk menyelidiki apa yang dikatakan Yesus tentang penyakit. Ia menjadi yakin bahwa mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus selalu dimaksudkan sebagai bagian dari Injilnya untuk penebusan manusia secara total. Suatu hari ia berjalan-jalan di hutan. Jalannya perlahan sekali, diliputi rasa nyeri, karena ia terus-menerus kehabisan nafas. Belum berapa jauh ia berjalan, ia terpaksa duduk pada sebatang kayu dari sebuah pohon. Lalu ia berdoa, menceritakan kepada Tuhan ketidakberdayaan tubuhnya. Tetapi di dalam doanya, ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan Allah menghendaki anak-anaknya sehat. Kita lihat di sini adanya perpaduan yang ampuh dari ketidakberdayaannya yang pasrah dengan kemahakuasaan Allah yang sempurna. Kemudian ia meminta Kristus masuk ke dalam dirinya dan mengambil alih segala fungsi serta kebutuhan tubuhnya sampai selesai tugasnya di dunia ini. Pada saat ia berada di hutan itu, ia terus menjalin hubungan dengan Allah. Ia berkata kemudian, setiap sel tubuhku serasa bergetar menyambut kehadiran Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengannya? Beberapa hari kemudian, ketika ia mendaki sebuah gunung yang tingginya 900 meter. Saya ulangi. Beberapa hari kemudian, ketika ia mendaki sebuah gunung yang tingginya 900 meter. Begitu ia mencapai puncaknya, dengan sukacita yang meluap-luap, ia berkata, segala kelemahan dan ketakutan sudah saya taklukkan. Mulai saat ini saya betul-betul mendapat jantung baru. Dan memang demikian. Setelah kesembuhannya yang ajaib itu, ia dapat berkhotbah sampai kadang-kadang 20 kali dalam seminggu. Ia menyaksikan bahwa tidak sekalipun ia merasa lelah sepanjang sisa hidupnya. Selain melakukan khotbah dan penggembalaan, ia banyak menulis. Apakah sebabnya doa menjadi begitu ampuh apabila kita mengakui bahwa kita tidak mampu? Seperti telah dikatakan tadi, karena Allah mau kita melihat kenyataan tentang keadaan kita yang sesungguhnya, bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya. Selama kita menghayalkan bahwa kita bisa memenuhi segalanya dengan kekuatan usaha dan usaha sendiri, Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Yang kedua, selama kita masih mengandalkan kemampuan sendiri dan orang-orang lain, kita tidak dapat mengenal kasih-Nya Tuhan kepada kita. Persekutuan dengan Yesus seharusnya menjadi tujuan utama hidup kita. Maka bila setiap rencana dan perhitungan kita gagal, atau bila kawan-kawan meninggalkan atau tidak mendukung kita, dan semua pintu tertutup bagi kita, maka justru Tuhan sedang berusaha
menyampaikan suatu pesan kepada kita untuk berhenti mengandalkan manusia yang serba kurang ini. Datanglah kepadaku yang akan mengurus masalah yang kau hadapi. Hanya dengan pengakuan yang jujur, mau mengakui bahwa kita sama sekali tidak berdaya apa-apa tanpa Kristus, maka Kristus memberikan janji-janjinya yang luar biasa, yang melebihi segala ketidakberdayaan kita. Seperti dikatakan dalam Matius 19 ayat 26, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Allah yang maha kuasa, maha ada, dekat dengan kita, berkuasa di atas dan di dalam segala-galanya. Dapatkah Ibu menyebutkan 3 hal saja yang bagi para pendengar, 3 hal yang terucap dalam doa mengakui ketidakmampuan kita? Ya, jadi 3 hal yang tercakup dalam doa untuk mengakui ketidakmampuan kita. Ya, satu, berterus teranglah kepada Tuhan Yesus. Katakan kepadanya bahwa saya insaf betapa tidak mampunya saya di mata Tuhan. Dan izinkanlah Tuhan membuat kita sungguh-sungguh merasakan akan hal itu. Mungkin menyakitkan kita, namun di balik semua itu ada manfaatnya bagi kita. Bila emosi kita tidak disentuh, ia seperti sumbu yang tidak dinyalakan. Yang kedua, sampaikanlah keinginan hati kita kepada Tuhan. Kita sudah mengakui ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Sekarang berpegang teguhlah pada keyakinan bahwa Tuhan mampu melaksanakan melalui diri kita apa yang kita sendiri tidak mampu. Berterima kasihlah bahwa Tuhan sedang mengatur suatu penyelesaian bagi masalah kita. Dan ketiga, bersiap-siaplah memasuki pintu yang dibukakan. Bila pintu yang tepat mulai terbentang lebar, kita juga akan merasakan suatu keyakinan bahwa tangan Tuhanlah yang menggagang pintu. Dan inilah saatnya bagi kita untuk mulai bekerja dan berkreasi. Kelak hati kita akan dipenuhi rasa syukur ketika mengetahui bahwa Tuhan begitu mengasihi kita di dalam mengalami secara langsung betapa ampuhnya doa mengakui ketidakmampuan kita itu. Ya, kita seringkali dikalahkan oleh keadaan yang menyebabkan kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan sedang mengulurkan tangannya yang penuh kasih sayang pada kita dengan membiarkan kita dalam kepahitan untuk beberapa saat. Mungkin inilah jalan supaya Tuhan mendapat seluruh perhatian kita dan jalan yang membuat kita mengizinkan Tuhan membuktikan kekuasaannya dalam hidup kita, ya Bu? Iya, semakin kosong cawan kita dan semakin kita merasa tidak mampu, semakin banyak pula kita bisa menerima kasih dan berkat dari Tuhan di dalamnya. Sebab itu kita harus menyerahkan masalah kita dengan segala ketidakmampuan kita ke dalam uluran tangan Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan. Sampai sekian dulu. Nah, demikianlah perjumpaan kita kali ini dalam program Binter Bintang Terang. Saya Lydia mohon undur diri. Dan saya Julie mohon pamit. Salam Sampai jumpa. Tuhan Yesus Tuhan memberkati.